Ustadz Samsi sama Ustadz Bambang ini kan Ustadz yang bertugas di zona yang sudah kita tentukan. Jadi tahapan dakwah itu yang Rasulullah sampaikan itu ada 3. Pertama tentang sampaikan syahadat. Ini pesan, ini hadis Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ya kan? Kita Indonesia kan jalan. Yang Mu'adz sampaikan kepada masyarakat Sam. Saya pikir tiga metode ini gitu, Pak, yang nggak boleh kita lari dari ini. Yang satu sampaikan syahadat. Yang kedua, kalau mereka mengimani ini, sampaikan sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Yang ketiga terakhir nih tentang sedekah, tentang zakat. Nah, cuman mesti paham kita mesti satu pemahaman. Ketika saya atau Quran atau hadis menyebut zakat, itu bermakna sedekah. Begitu juga ketika dia menyebut sedekah, itu bermakna aja zakat. Bisa kita lihat, kita buktikan, ya kan? Misalnya tentang pengambilan kan, khudz min amwalihim sudah katakan. Tapi itu kan sedekah, tapi para mufassir memahamkan itu adalah zakat. Misalnya tentang pembagian, innamas shadaqatu, ya kan, tentang sedekah lagi kan. Jadi kita dipahamkan, bahkan tafsir di Quran itu atau ya yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu adalah zakat. Kemudian nanti yang bagian tahap ketiga dari hadis Rasulullah itu kan annallah qad faradu alaihim shadaqatan, sedekah lagi. Nah, tapi kita dipahamkan oleh kitab buku fikih itu adalah zakat. Artinya Al-Quran tidak membedakan zakat dan sedekah. Kalau mau dibedakan bisa gitu, Pak. Nah, berikutnya kemudian zakat dan sedekah itu harus terlembaga. Ada 6T kalau menurut saya. Lembaga, terorganisir dengan baik, terencanakan, terkendalikan, kemudian terkendalikan dan terlaporkan. Ada 6. Terlembaga, terorganisir, terencanakan, kemudian terlaksanakan, terkendalikan, dan yang terakhir adalah terlaporkan. Harus dilaporkan karena ini bentuk dari pertanggungjawaban publik, ya kan? Nah, yang mana langsung? Yang langsung tuh ya selalu nakama zayufikun kulma anfaqtum min khairin waliwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wal sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi yang langsung tanpa lembaga, tanpa terorganisir itu adalah infak, ya kan? Saya paham itu. Infak itu untuk orang tua, untuk saudara dekat. Saudara dekat bisa bermakna saudara tetangga, kiri kanan, ya kan? Dekat belakang, bisa saudara sedara, bisa adik, sepupu dan sebagainya. Itu langsung, nggak perlu mesti, nggak bersuruh nanti titipan sama UPJ yang dikelola Ustadz Samsi gitu, nggak mungkin lah, ya kan? Atau sama Ustadz Bambang saya titipkan duit mak, duit adik, kan? Begitu langsung aja, eksklusif aja langsung, ya kan? Seperti itu. Jadi mesti paham itu, yang terlembaga dan yang nafsi, yang diinfak itu, kemudian fakir, miskin, kemudian yatim, nah, itu sabil, langsung saja gitu kan. Nah, kembali kita pada konteks tugas dakwah tadi. Tugas dakwah itu ada 3. Maka di awal tadi itu kan, ini pesan Rasulullah kepada Mu'adz. Rasulullah mengirim dai, saya mengirim dai. Anggaplah saya Rasulullahnya gitu kan. Ini kan Mu'adz bin Jabalnya gitu kan. 3 ini aja. 3 ini, kalau 3 ini saya lihat semuanya berdimensi sosial, apalagi ini, ya kan? Tadi kita singgung lagi, kenapa Al-Quran As-Sunnah menggunakan kata sedekah? Ya kan? Sederhana saja kita beristihad. Ketika kita tidak sampai dihukum zakat, baik zakat haul maupun zakat haul maupun zakat profesi, maka kita bersedekah. Sedekah kan tidak ada limit bawah, tidak ada limit atas, tidak ada batas atas, tidak ada batas bawah kan? Kalau zakat kan ada kan? Maka bersedekah sebanyak-banyaknya. Sampaikan kepada dia bahwa sedekah itu on strike, garis lurus dengan kematian, ya kan? Nah, wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati hadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu.
Sekarang kematian kita berhubungan dengan sedekah. Kita minta syarat, minta tundakan kita. Bukan Allah bilang aku tahan dulu kematianmu, kamu sedekah, kan enggak. Tapi kita yang bilang kan, tunda kematianku ya Rabbi, aku bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang ya. Nah, sekarang persoalannya adalah sedekah itu sudah didekatkan di lingkungan Bapak Ibu, tempat Ustadz menyampaikan dakwah. Kan dekatkan. Ada UPJ penjemuran, betul? Ya kan? Ada UPJ nanti di Pak Wayam, ya kan? Ada UPJ semuanya, ya kan? Tapi orang tak peduli itu, tak ambil berat gitu. Nah, itu tugas dakwah. Kalau kita menata kawasan, menata basis, menata titik, menata radius, menata tempat seperti Anta, menata penjemuran, di ujungnya nanti tidak terbentuk ekosistem zakat dan sedekah. Ada yang salah dalam berdakwah, ada yang salah dalam menyampaikan dakwah. Kalau saya begitu kesimpulannya, simple, mudah-mudah saja. Ada yang salah, bukan sekedar orang pandai ngaji, bukan sekedar orang pandai sholat. Ngaji sholat penting, akan lebih penting lagi apa mengaji dengan sholat dengan infak, sholat dengan sedekah, sholat dengan zakat. Ngaji penting untuk bahan bacaan dalam sholat. Ngaji sama pentingnya dengan sholat. Akan lebih penting lagi sholat dengan infak, sholat dengan sedekah, sholat dengan zakat. Begitu dia. Itu yang menjadi stressing. Karena ciri-ciri orang-orang bertakwa itu adalah ciri-ciri orang bertakwa adalah allazina yunfiquna fi sarra. Orang yang menginfakkan, orang yang membelanjakan hartanya waktu lapang, waktu sempit. Ada korelasi enggak dengan Rasulullah sampaikan tadi? Ada. Dan semua tiga yang saya sebutkan tadi tentang sholat, sampaikan tentang sholat, tentang syahadat, tentang sholat, apalagi yang sedekah, ini semuanya dimensi sosial. Nah, ini ibadah sosial. Islam mengedepankan itu. Islam menampilkan itu. Islam menampakkan itu. Ya kan? Nah, bukan individual, bukan ibadah individual, tapi ibadah sosial. Ya kan? Seperti surah Al-Maun itu, ya kan? Surah Al-Maun pertama pun Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am, fawailul lil musallin. Celaka orang yang riya itu. Orang riya itu apa yang menampakkan salat. Bukan itu maksudnya. Tapi endingnya adalah sosial, betul ya? Sebenarnya menampakkan. Jadi kalau ibadah individu, Ustadz mau sholat bengkak-bengkak kayak kaki Rasulullah, jangan tampilkan saya. Dan saya pun tidak perlu cakap sama Ustadz, nafsi gitu. Itu tapi perlu untuk kekuatan rohiyah kita semua. Karena sholat itu ada ujungnya takwa, ada sinyal iman dalam. Allazi kali kita bulan raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Tapi ingat ujungnya wa amrik mimma razaqna. Salat dengan infak, tapi timbul daripada sinyal keimanan. Ya, Ustaz ya? Oke, sekarang kita masuk 3 SOP tentang dakwah. Pertama, sampaikan syahadat. Sederhana ungkapan ini. La ilaha illallah, asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sederhana kan? Kalau kita artikan bebas, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ilah illallah, tiada Tuhan selain Tuhan. Pernah saya singgung Tuhan itu apa? Tuhan itu membuat kita selalu lalai, ikut, mau, tunduk, patuh, baik terpaksa maupun tak terpaksa. Itu Tuhan. Tapi Tuhan kita Allah. Artinya kita tunduk, mau, terpaksa, tak terpaksa, ikut aturan Allah. Kan begitu? Itu Tuhan dari Tuhan. Tapi kita ilallah, Tuhan kita Allah. Sekarang kita lihat dulu ilallah ini.
Artinya kita memahami secara sederhana, inallah itu kita tidak menduakan dia. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Quran, musyrik, ya kan? Setuju? Oke, musyrik. Kita lihat definisi musyrik. Allazi wa wailul lil musyrikin allazi la yu'tuna zakata wa bil akhirati hum kafirun. Orang musyrik itu adalah, ingat dia kalau saya sebut zakat, dia bermakna sedekah. Dalam memori kita nih, kalau Ustaz nyampaikan begitu juga lapangan nanti tuh. Ini jangan dibedakan. Cuman zakat ada termnya, ada batasannya, sedekah tidak ada. Senyum sama saya, kemudian menepati janji dengan saya dengan betul, udah sedekah gitu kan. Baik artinya dia materi dan non materi. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi. Ternyata untuk memahami ilahi Allah saja, ya kan, kita tidak menyekutukan Allah, bukan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik kata Quran adalah orang yang la yu'tuna zakah, orang yang tidak menunaikan zakat dan dia ingkar, dia kafir kepada kehidupan hari akhir. Zakat itu bermana sedekah. Zakat sedekah berdimensi sosial. Ternyata untuk memahami la ilaha illallah saja sudah berdimensi sosial. Minum tangan tuh. minum. Iya kan? Balik sosial lagi. Padahal kalau kita baca sepintas tanpa kita pahami, tanpa kita dalami, dia seolah-olah berdimensi individual saja. Betul Ustaz? Iya kan? Oh iya. Kan saya bertuhankan Allah, itu kan nggak ganggu urusan orang lain, keyakinan saya kan begitu kan? Kan? Oh, keyakinan saya bos. Ketika anta menyebutkan itu keyakinan anta, itu kan individual artinya, ya kan? Hak azazi kita. Tapi ketika Quran menerjemahkan wawailul lil musyrikin, dia sudah berdimensi untuk ilah illallah saja, kesimpulannya sudah berdimensi sosial. Opi, ngobrol perkara iman. Ngantuk tak? Aman ya. Kadang-kadang bicara ini cepat ngantuk gitu. santai ngantuk. Ya kan? Nah. Jadi ini pertama ya. Jadi untuk memahami ilah ilallah saja sudah berdimensi sosial. Belum lagi masuk kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi dan bahwa kita mengingati bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di mana kata dimensi sosialnya? Karena Rasulullah mengatakan bahwa sadaqatu burhan. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan sholatu burhan? Sholat sodako burhan, sodako bukti keimanan. Jadi kalau anta sahadat, anta sholat, anta tidak sodako, belum dalam kapasitas iman. Karena ujungnya itu adalah sodako. Maka bentuklah kawasan yang Ustadz Samsi bangun, Ustadz Bambang bangun nanti. Ujungnya mereka bersodako. Dia tahu adab dengan harta. Harus tahu adab dengan harta ini. Dia harus tahu adab bahwa aku mancing ini itu semua wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Summa iza masakum ad-durru fa ila tajarrud. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Maka ketika orang memahami itu, automatically dia punya adab. Memang dia bisa hidupkan ikan tapa sampai besar-besar begini, sampai 11 kilo. Memang datuk nih punya. Ya kan? Itu kan nikmat dari Allah semuanya. Bisa hidup dengan alam, dihidupkan dengan alam. Nah, di situ yang Ustadz sampaikan, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat itu datang dari Allah. Ketika kita memahami itu, bahwa harus ada adab kita dengan apa yang kita dapat. Jangan kita merasa superior. Jangan kita merasa bahwa yang kita dapat ini adalah karena kebolehan kita, karena kecakapan kita, karena ego semua lah. ego kita semua. Ya. Maka kita saling mengingatkan, ya kan? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan karena peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Saya pikir itu yang pertama. Yang pertama saja, syahadat sudah berdimensi sosial. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah berdimensi sosial. Artinya Islam tampilan wajahnya adalah sosial. Apa yo
mesti keminting kata orang Samba, mesti masin. Mengapa tidak hidupkan dalam konteks sosial? Apalagi kita disebut makhluk sosial, bukan makhluk individual, kan gitu. Ya kan? Sosial kita ke depan. Karena sosial itu bukti keimanan. Ya betul. Wasodako itu burhan. Sodako itu sosial. Ketika kita tidak masin, kita murah senyum. Ketika kita mudah untuk membantu orang. Ketika kita mudah untuk tepat janji, itu kan sosial semua. Orang nggak ada kecewa dengan janji kita. Betul, Ustaz? Nggak ada kecewa. Dia mau nikah, coba aja lagi. Ustaz ini kan mau nikah nih kan? Ustaz Adi Nur Samsi ini kan mau nikah kan? Coba aja lah dia kabur. Nah, itu janji dia, artinya tidak sosial. Bukan wasodako itu burhan namanya itu. Oke?